Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Kalimat basmalah ada 4. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ada 4. Bismi 1, Allah 2, Ar-Rahman 3, Ar-Rahim 4. Ini isyarah, petunjuk sebagai pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang muslim untuk menghadapi setan. Setan itu bersumpah untuk mengganggu manusia dari 4 arah, dari depan, dari arah belakang, dari samping kanan, dan dari samping kiri. Maka Allah menghadiahkan bacaan basmalah yang tersusun terdiri dari 4 kalimat ini agar supaya tidak membahayakan, ya, gangguan setan itu tidak membahayakan orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu rahasia bacaan Bismillahirrahmanirrahim, akan dijaga, diselamatkan dari waswasah, bisikan-bisikan setan. Dan petunjuk juga bahwa orang itu biasanya maksiat, berbuat durhaka pada 4 kondisi, ya. Yang pertama, fisirri, sembunyi, berbuat maksiat secara sembunyi, bersembunyi, tidak terlihat orang lain. Yang kedua, ada orang berbuat maksiat fil alaniyati, terang-terangan, melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, terlihat oleh orang lain, memamerkan kemaksiatannya. Kemudian berbuat maksiat waktu malam, fil lail. Dan yang keempat, berbuat maksiat fil nahar, waktu siang. Nah, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dosa-dosanya, kemaksiatannya yang dilakukan pada saat 4 situasi tadi, ketika bersembunyi, ketika terang-terangan, pada malam hari ataupun siang hari, barokah dari baca Bismillahirrahmanirrahim, diampuni oleh Allah dosa-dosa dan kemaksiatannya. Rahasia baknya bismillah, bak Bismillahirrahmanirrahim, situ bermakna bara'atullah, pembebasan dari Allah. Ini orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Barokahnya Bismillahirrahmanirrahim, ada isyarah baknya itu bermakna bara'ah, pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sin, bismillah, sinnya satrullah, tirai, penutup dari Allah ala ahlil jahalati, pada orang-orang yang bodoh. Barokah baca Bismillahirrahmanirrahim, kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang bodoh akan tertutupi. Jadi orang baca bismillah itu kesalahannya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mim, bismi, mimnya mahabbatuhu li ahlil Islam. Mimnya adalah mahabbah, cinta Allah, cinta dari Allah kepada orang-orang Islam. Kemudian lafzul jalalah, Allah, ada alif di situ. Alifnya adalah ulfatuhu, belas kasih Allah. Wallam, lamnya Allah, ada lam. Latafatuhu, kemahalembutan Allah. Allah, haknya hidayatuhu, hidayah petunjuk Allah. Kemudian Ar-Rahman, ada ra, ra-nya Ar-Rahman, ridwanuhu, keriduan Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang terdepan, ala sabiqin, orang yang berlomba-lomba terdepan.
Maka berbahagialah para santri yang berada di shaf pertama. Shaf pertama ketika sholat berjamaah, shaf pertama ketika di majelis taklim, di kelas, di madrasah, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahasia dari shaf salat itu adalah derajat kemuliaan yang Allah berikan. Maka berbahagialah shaf yang pertama, setidaknya berada di shaf yang kedua kan ya. Motivasi bagi para santri untuk berlomba-lomba terdepan dalam kebaikan, bukan terdepan dalam pelanggaran ya. Kalau urusan pulang dari masjid, pulang dari madrasah paling depan, bukan ya. Tapi terdepan ketika hadir dalam pelaksanaan sholat berjamaah, terdepan dalam majelis ilmu. Kemudian taknya, haknya ya, hak ar-Rahman, ada hak setelah ra, haknya itu sifat hilim. Allah Maha Pengampun, tidak segera memberikan siksa, ditunda, diberi kesempatan. Itu namanya hilim, sifat hilim. Halimun, orang yang santun, tidak mudah marah. Al-Halim, Allah yang Maha Halim, tidak mudah memberikan siksa, diberi kesempatan untuk bertaubat. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ada mim sebelum nun, itu setelah ha ada mim ya. Minnatuhu 'alal mu'minin, anugerah Allah kepada orang-orang mukmin. Kemudian nun Ar-Rahmani, nunnya adalah nurul ma'rifah fid dunya, cahaya mengenal Allah semasa di dunia. Wa nurut ta'ati fil 'uqbah, dan cahaya ketaatan kelak ketika di akhirat akan mendapatkan cahaya baik secara zahir maupun secara batin. Lihatlah wajah orang-orang yang ahli zikir akan bercahaya, meskipun tidak terlihat secara kasat mata, tapi orang melihatnya ada aura ceria. Bukan urusan masalah kulit ya, meskipun di glowing. Kalau ahli maksiat, ahli durhaka, bahkan ingin masuk neraka, ingin pesta di neraka, secantik apapun orangnya ya, di glowing pakai apa, tetap auranya kelam, sordep, ya bas peteng, padahal sudah mengkilau. Jadi bukan ukuran fisik ya. Sementara ada orang yang berkulit hitam seperti sahabat Nabi Sayyidina Bilal bin Rabah, meskipun hitam legam tetapi ada aura keceriaan. Kenapa? Beliau selain memang ahli ibadah, adalah muadzinu Rasulillah, juru adzan Rasulillah ya. Beliau tidak mau lagi adzan sepeninggal setelah wafat Rasulullah, karena terkenang ketika membaca asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, beliau tidak mampu lagi meneruskan, nangis. Daripada setiap adzan nangis, tidak adzan ya. Kerinduannya kepada Rasulullah begitu besar. Itulah Sayyidina Bilal bin Rabah, yang bunyi terompanya didengar oleh baginda Nabi saat Isra Mi'raj. Nabi masuk ke dalam surga, dengar suara terompanya Sayyidina Bilal. Orangnya belum masuk surga, tapi suaranya sudah kedengaran di sana. Tanda bahwa pemilik terompa ini, suara terompa ini kelak pada saatnya nanti akan masuk surga. Ditanya oleh Rasulullah, punya amalan apa? Ternyata amalan yang paling sering dilakukan oleh Sayyidina Bilal setiap usai wudu ya, ba'da wudu, sholat sunnah. Tuh. Maka kalau ingin menjadi ahli surga, sudah mendapatkan kabar berita masuk surga padahal masih berada di dunia seperti Sayyidina Bilal, istiqomah setelah sholat, setelah wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa namanya? Ya ba'diyatal wudu, sholat sunnah ba'diyatal wudu. Kita lanjutkan, setelah mim ada nun. Nun cahaya, nur. Kemudian setelah nun
Kita langsung ke ya, karena roknya sudah dibahas, hak juga sudah dibahas. Langsung ar-rahim, ya. Ya-nya yadullah, pertolongan Allah. Jadi orang yang baca bismillahirrahmanirrahim akan mendapatkan pembebasan dari Allah, akan ditutupi aibnya oleh Allah, akan dicintai oleh Allah, mendapatkan belas kasih sayang Allah, kelembutan dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan ridha Allah, dan mendapatkan hilim, tidak segera disiksa tetapi diberi kesempatan untuk bertaubat. Kemudian akan memperoleh anugerah yang luar biasa, mendapatkan cahaya dari Allah, cahaya kemakrifatan dan cahaya ketaatan, serta akan mendapatkan penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala.